Perkenalkan, nama saya Muhammad Musyawir, NIM 13020230301, akan mempresentasikan tugas yang berjudul Protokol, Bridging, dan Switching pada mata kuliah jaringan komputer. Baik, di sini adalah materi saya yang berjudul Protokol, Bridging dan Switching yang memiliki 3 poin, yaitu poin pertama dasar teori, yang kedua bridging, dan yang terakhir switching. 1. Dasar teori. Dalam jaringan komputer, pertukaran data antar perangkat membutuhkan aturan baku agar data bisa dikirim, diterima, dan dipahami dengan benar. Aturan inilah yang disebut protokol. Selain protokol, dibutuhkan teknik untuk mengatur jalur komunikasi dan menghubungkan segmen jaringan agar lalu lintas data berjalan efisien dan tidak saling bertabrakan, collision. Dua konsep penting yang mendukung proses ini adalah bridging dan switching. Secara umum, protokol mengatur format, alamat, verifikasi, pengiriman data. Bridging menghubungkan segmen jaringan agar jadi satu jaringan logis. Switching mengatur bagaimana data dialirkan dari pengirim ke penerima melalui jalur yang optimal. 2. Bridging. Pengertian bridging. Bridging adalah proses menghubungkan dua atau lebih segmen jaringan lokal, LAN, agar dapat berfungsi sebagai satu jaringan logis yang terintegrasi. Bridging bekerja pada layer 2, data link layer, pada model referensi OSI, Open Systems Interconnection. Perangkat yang menjalankan fungsi bridging disebut bridge. Dalam praktiknya, bridge modern umumnya sudah diimplementasikan dalam bentuk switch, yaitu bridge multiport yang dapat menangani lalu lintas data dengan lebih efisien. Fungsi utama bridging, menyatukan segmen jaringan. Bridge memungkinkan dua atau lebih segmen jaringan terhubung tanpa perlu mengubah konfigurasi IP. Meningkatkan kinerja LAN. Dengan memecah collision domain, bridge membuat lalu lintas data lebih terfokus hanya pada segmen yang membutuhkan data tersebut. Meningkatkan skalabilitas. Jaringan dapat diperluas dengan menambahkan bridge tanpa memengaruhi keseluruhan desain topologi. Jenis-jenis bridge. Transparent bridge. Jenis bridge yang paling umum. Bekerja tanpa memerlukan konfigurasi pada perangkat klien. Secara otomatis mempelajari alamat MAC. Translational bridge. Digunakan untuk menghubungkan dua segmen jaringan dengan teknologi berbeda, misalnya Ethernet ke token ring. Source routing bridge. Digunakan pada jaringan token ring. Routing data ditentukan oleh pengirim, source. 3. Switch. Pengertian switch. Switch adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk meneruskan data di dalam jaringan lokal, LAN, dengan cara menganalisis dan memindahkan frame data hanya ke port tujuan yang sesuai. Switch bekerja pada layer 2, data link layer, dari model OSI, meskipun beberapa switch canggih juga mendukung layer 3, network layer. Switch sering disebut sebagai multiport bridge karena pada dasarnya switch menggabungkan fungsi bridging dengan kemampuan multiport dan kecepatan tinggi, fungsi utama switch. Meneruskan data secara selektif, hanya mengirim frame ke port yang tepat, tidak membanjiri seluruh jaringan. Mengurangi collision domain. Setiap port switch adalah collision domain tersendiri. Ini membuat beberapa perangkat dapat berkomunikasi secara bersamaan tanpa saling bertabrakan. Meningkatkan kinerja jaringan, memungkinkan transfer data simultan antar banyak perangkat, meningkatkan bandwidth efektif. Mendukung VLAN, virtual LAN, switch canggih dapat memisahkan satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis untuk meningkatkan keamanan dan segmentasi. Jenis switch. Unmanaged switch. Plug and play, tidak memerlukan konfigurasi. Cocok untuk jaringan kecil, rumah, kantor kecil. Managed switch. Dapat dikonfigurasi melalui antarmuka web, CLI. Mendukung fitur canggih, VLAN, COS, spanning tree, monitoring, port security. Layer 3 switch. Mendukung fungsi routing. Digunakan pada jaringan besar untuk memisahkan traffic antar VLAN atau subnet.